Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan larang, kasih bayaran. Kalau kita meninggalkan perintah, kita dapat dosa. Kalau kita melaksanakan larangan, namanya dapat dosa juga. Tetapi ketika itu semuanya sudah ditentukan, apalah artinya perintah? Ini yang jadi persoalan diangkat sejak awal mula oleh kaum Mu'tazilah, bahwa tidak mungkin qadar dan qadar itu ada, sebab ini bertentangan dengan keadilan Tuhan. Pak Profesor Dr. Dedi ditentukan oleh Allah melarat, ya kan? Ditentukan jahat umpamanya. Lalu Allah suruh jadi orang yang baik. Lalu di mana artinya? Ini pertanyaan para kaum Mu'tazilah seperti itu. Jadi Allah itu dalam pemikiran orang Mu'tazilah bahwa sekali Allah bikin manusia, Allah harus berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada manusia untuk memilih. Atas dari memilihlah itu, maka keadilan Tuhan bisa dibuktikan. Nah, kalau sudah ditentukan apa artinya perintah? Kalau Allah sudah menentukan engkau menjadi orang kafir, apa artinya Allah menyuruh orang beriman? Ya kan seperti itu. Nah, sehingga Mu'tazilah mengatakan tidak ada qadar dan tidak ada qadar. Artinya bahwa kita sebagai gambaran sajalah. Mungkinkah seseorang diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dilemparkan ke tengah lautan dan diperintah jangan tenggelam? Kan tidak masuk akal. Perintah jangan tenggelam itu ya dibuka ikatannya supaya kita bisa berusaha. Yang itu pengertian dari Mu'tazilah semacam itu. Kemudian yang Jabariyah, ya semuanya sudah ditentukan sampai sekecil-kecilnya, sampai daun kering pun jatuh itu sudah tercatat jam berapa, menit berapa, detik keberapa, ya nasib seseorang sudah akhirnya diganti kayak gitu. Seperti itu. Nah, sehingga seseorang memilih akidah dalam meyakini ada kode-kode ini, ada kecenderungan psikologis. Kalau orang hidupnya, usahanya selalu banyak berhasilnya, itu lebih memilih Mu'tazilah. Tapi kalau bangkrut dulu, lebih milih Jabariyah. Tapi kalau yang kadang-kadang berhasil, kadang gagal, milih NU. Kira begitulah. Jadi ini persoalan kita lebih terserah. Saya tidak merekomendasikan Jabariyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah, terserah. Tapi sampai sekarang kita tidak berani mengkafirkan atau memurtadkan orang Mu'tazilah. Mereka juga orang Islam. saja. Nah, oke, itu kira-kira satu pendahuluan saja. Kemudian inna hadhil aqidah idza rasakhat fi nafsika. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih urgensinya orang meyakini ada qadar dan qadar itu. Apakah sekedar hanya meyakini, apakah tidak mempengaruhi pada kehidupan kita? Dijelaskan inna hadhil aqidah idza rasakhat fi nafsika. Akidah seperti ini, adanya qadar dan qadar, apabila sudah melekat pada dirimu, wa qarrat fi dhamirika, dan menetap di dalam sanubarimu, saratil baliyatu atiyatan, maka musibah itu akan menjadi anugerah juga. Dengan kita yakin ada qadar dan qadar, nanti kita akan merasakan setiap musibah kita nyaman-nyaman saja. Di mana pengaruhnya itu kita jelaskan lebih jauh. Wal mihnatu minhatan. Ya. Ujian menjadi pemberian. Wa kullul waqa'i jawaizu au simat au wa kullul waqa'i
jawaizu ausimatan, dan semua peristiwa-peristiwa itu adalah hanyalah merupakan satu penghargaan dan penyematan harga jasa. Wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu, apapun yang dikehendaki Allah, kebaikan apapun akan pasti nyampai. Fala yusibuka qalakun min maradin au mautin qaribin au khasaratin maliyatin, sehingga tidak akan engkau ditimpa oleh kegelisahan, rasa sakit, kematian yang dekat, atau juga kerugian keuangan, au ihtiraqi baitin, atau mendapat musibah kebakaran rumah. Fa innal bari qad qaddara, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, wal qad Ya.